Halo teman-teman, setelah menunggu selama 3 bulan sejak launching Xiaomi 14 di Indonesia, akhirnya Xiaomi 14 hadir juga di meja info fotografi. Ponsel ini menarik, tidak kalah menarik dengan Xiaomi 13T yang masuk ke Indonesia tahun 2023 yang lalu. Alasannya, karena Xiaomi 14 ini kelasnya sudah flagship, bukan mid-range lagi. Artinya dia menggunakan hardware terkini dari prosesor, layar, dan tentunya kameranya. Oke, kita langsung saja bahas apa yang baru di Xiaomi 14 ini, dan dalam review ini saya akan bahas juga perbedaannya dengan seri Xiaomi 13T yang saat ini masih dijual, dan mungkin bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman yang sedang mencari ponsel dengan kamera merek Leica. Secara hardware, ada beberapa hal baru di Xiaomi 14 ini. Prosesor barunya Snapdragon 8 itu generasi ketiga. Sudah naik satu generasi lagi dari Xiaomi 13. Layar LTPO yang lebih hemat baterai daripada layar AMOLED, tapi layar Xiaomi 14 ini lebih kecil sedikit daripada yang 13T. 6,36 inci dibandingkan dengan 6,67 inci di Xiaomi 13T. Terasa sedikit lebih pendek ponselnya. Kecerahan di speknya tertulis lebih tinggi sedikit, 3000 nits, lawan 2600 nits di 13T. Material casing dari Xiaomi 14 ini terbuat dari logam, dan sebagian dari material yang seperti kaca, sehingga terlihat sedikit mengkilap. Yang saya review kali ini adalah tipe yang hijau giok atau jet green. Ada juga yang berwarna putih dan juga yang berwarna hitam tentunya. Xiaomi mengikut sertakan casing silikon untuk pengamanan, jadi kita tidak perlu beli casing tambahan lagi. Secara hardware, menurut saya, Xiaomi 14 ini tidak terlalu banyak berbeda dari yang 13. Kecuali buat teman-teman yang power user, mungkin prosesor baru dan juga layar yang baru yang lebih hemat daya itu akan membantu. Karena channel ini adalah channel info fotografi, kita langsung lihat aja ya kualitas kamera dan gambar yang bisa dihasilkannya. Dari beberapa generasi yang lalu, kamera Xiaomi sudah bekerja sama dengan Leica. Co-engineered istilahnya. Jadi ada pilihan preset Leica Authentic dan juga Leica Vibrant. Juga ada filter Leica lainnya seperti Leica Vivid, Leica Black and White, dan Leica Natural. Modul-modul di kameranya juga ada sedikit peningkatan daripada Xiaomi 13T. Kamera utamanya secara ukuran image sensor itu mirip, 1:1,31 inci dibandingkan dengan 1:1,28 inci. Jadi yang Xiaomi 14 ini lebih kecil daripada yang 13T. Hanya saja lensanya berbukaan lebih besar di Xiaomi 14 ini. Sekarang menggunakan bukaan f1,6. Itu terang sekali lah, kurang lebih setengah stop lebih terang dibandingkan dengan Xiaomi 13T yang menggunakan lensa bukaan f1,9. Kualitas dari modul ini menurut saya paling bagus dan oke di kondisi terang maupun gelap. Hasil fotonya itu detail dan tajam meski di kondisi gelap. Kalau subjeknya agak jauh, di crop 2 kali itu masih kelihatan oke. Yang menarik bagi saya adalah modul telefotonya yang sedikit lebih panjang daripada Xiaomi 13T menjadi ekuivalen 75 mm dengan bukaan f2. Lensa ini bisa fokus sangat dekat, sekitar 10 cm saja. Karena itu disebut juga lensa telemakro. Detail yang bisa ditangkap dari kamera tele ini juga menurut saya keren untuk ukuran kamera ponsel. Sayangnya image sensornya relatif kecil, yaitu sekitar 1/3 inci saja. Jadi motret pakai modul ini idealnya kalau cahayanya cukup terang. Kalau di kondisi agak gelap atau kondisi backlit, detail banyak yang berkurang atau hilang, kurang jelas karena mungkin noise reduction-nya yang cukup agresif. Misalnya kalau kita perbesar di daerah mata, detail bulu mata itu udah tidak jelas, nyatu semua.
Modul telefoto ini menurut saya lumayan bagus kalau kita kombinasikan dengan portrait mode. Hasilnya sekilas seperti menggunakan lensa telefoto yang membuat latar belakang blur atau bokeh. Menurut pengamatan saya, seleksi subjek dan bokehnya lebih mulus dan rapi daripada generasi sebelumnya. Selanjutnya ada modul ultra wide yang jarak fokalnya 14 mm. 1 mm lebih lebar dan resolusi maksimalnya 50 megapiksel. Model ini akan sangat membantu saat kita motret atau merekam video ultra lebar. Model ini sensornya lebih kecil ya daripada kamera utama, jadi kualitasnya lebih rendah. Dan saya lihat warnanya agak sedikit lain daripada modul kamera utamanya. Dan kalau ada sumber cahaya yang kecil seperti lampu taman, flare-nya lebih terlihat. Kamera depan buat selfie juga ada sedikit peningkatan, dari 20 megapikselan jadi 32 megapiksel sekarang. Sangat besar ya. Dan untuk setting selfie bisa dikombinasikan dengan mode potret untuk membuat latar belakang menjadi blur. Kualitas video juga ada peningkatan. Di Xiaomi 14 ini sekarang bisa merekam video sekualitas 8K 24p dan 4K 60p. Ini pastinya berkat prosesor baru tentunya. Sebelumnya di 13T itu hanya mendukung sampai 4K 30p. Saya pribadi tidak mengulik terlalu banyak soal kualitas videonya. Tapi saya sempat merekam video di kondisi malam hari sambil menguji stabilisernya. Saat saya aktifkan, view-nya jadi sedikit lebih sempit akibat cropping, tapi footage video relatif stabil tanpa alat bantu seperti gimbal. Dari pengalaman menggunakan ponsel ini, saya merasa Xiaomi 14 ini menerapkan pembaharuan yang sifatnya inkremental dibandingkan dengan revolusioner. Hampir semua aspek ditingkatkan dari hardware seperti prosesor, layar, dan modul-modul kameranya. Namun terus terang, tidak ada peningkatan yang signifikan kalau dibandingkan dengan Xiaomi 13T. Kalau teman-teman yang gila foto dan ingin kualitas yang terbaik, menurut saya Xiaomi 14 Ultra yang kameranya bersensor 1 inci pilihan yang lebih pas. Tapi sayangnya tipe yang itu tidak masuk ke Indonesia secara resmi. Jadi Xiaomi 14 Vanilla ini adalah kamera flagship yang posisinya di tengah-tengah. Cocok untuk yang mencari ponsel yang secara hardware kekinian, modul kameranya sudah bagus, dan harganya tidak semahal ponsel flagship merek lain. Tapi ponsel ini juga bukan yang terbaik. Harga Xiaomi 14 ini sekitar 11 juta. Dan Xiaomi 13T yang diluncurkan tahun lalu hanya 6,5 juta. Selisih harganya menurut saya cukup banyak, sekitar 4,5 juta atau hampir 70% lebih tinggi. Sepertinya harga yang tinggi ini karena penggunaan teknologi prosesor dan layar yang terbaru. Meskipun demikian, 11 juta untuk ponsel kelas flagship yang fiturnya cukup lengkap, itu masih relatif murah kalau kita bandingkan dengan ponsel flagship merek yang lain. Bagaimana pendapat teman-teman? Apakah menurut kalian Xiaomi 14 ini worthy atau Xiaomi 13T yang kemurahan? Silakan tulis di bagian komentar ya. Sampai jumpa di video review berikutnya. Bye-bye.